Dan lanjut ke grafik kosinus. Kalau yang tadi kita buat grafik sinus, kalau sekarang grafik cos. Nah, ini persamaannya Y sama dengan cos X. Nah, beda sama sin. Kalau sin itu dia titik 0 derajatnya ya di 0 gitu. Ini sumbu Y, jangan lupa. Ini sumbu X sama ya, kayak tadi ada positif ke arah kanan, negatif ke arah kiri, terus ke atas positif, tadi negatif ya harusnya ya. Tadi bilangnya positif ya, kalau ke bawah dia negatif, ke atas dia positif. Nah, masih ingat kalau cos berapa? Cos 0 derajat. Dia terletaknya di 1 ya. Berarti di sini kan 0 derajat nih ke arah 1, berarti di sini. Titiknya di sini. Terus dia lanjut yang kalian ketahui cos 30 ya. Cos 30 setengah akar 3. Terus cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah cos 90 0. Nah, baru di sini cos 90 di sini 0. Cos 60 itu sekitar di cos 60 ya di sini lah. Sini setengah. Udah, kita pakainya yang cos 60 aja di sini. Langsung kita hubungkan. Pensil. Boleh pakai spidol gitu. Nah, berarti 90 di sini negatif, berarti ke arah bawah kan? Nah, di sini min 90 berarti setengah di sini. Udah, kita punya gunung 1. Nah, ini baru ke arah ke bawah kayak gimana? Berarti sama juga nih letaknya 1 2 3, berarti 180 di sini 1. Setengahnya di mana? Di sini kan? Nih. Terus ini 270. 1 2 3 270. Setengahnya di mana? Minus 1 kan di sini. Minus 30 derajat di sini. Udah. Sama juga di sini. 1 2 3, berarti puncaknya di 360. Nah, kalau mau di garis setengahnya juga. Ini juga. Nah, di sini letak satunya. Setengahnya di mana? Di sini. Berarti satunya 1 2 3 di sini. Setengahnya mundur 30, berarti di sini. Udah, kita hubungkan titik-titik yang di sini. Nah, kita mau bikin lagi yang di bawah 1 2 3. Nah, tarik. Terus 1 2 3 di sini. Nah, setengah-setengahnya di mana? Sini 450, maju 1 langkah sini. 630, mundur 1 langkah di sini. Ini aja nih. Dulu. Nah, jadi ada perbedaan ya antara grafik cos dan sin. Kalau cos itu titik puncaknya ada di 0 derajat. Kalau sin titik puncaknya ada di 90 derajat. Dimulai dari 90 derajat. Nanti lengkap lagi kayak gitu. Nah, sekarang gimana sih cara mencari rumusnya? Kayak kita coba nih cari yang cos 60 ya. Kan kalian tahu cos X sama dengan setengah. Cos berapa sih yang hasilnya setengah? Gitu kan.
berarti cos 60 derajat setengah. Nah, kita cari lagi nih nilainya yang kiranya ada setengah itu di mana aja. Nah, kalau lihat dari grafik kita udah tahu kan yang setengah itu di sini nih. Berarti di sini negatif 60. Terus ada 60 derajat. Terus ada lagi di sini nih. Berapa ini? Nah, di sini 300. Di sini 450 berkurang 30 jadi 420 gitu kan. Jadi kita tandain di sini 300 nih. Di sini 420. Nah, sekarang kita cari yang ini dulu nih, yang pertama. Yang setengah kan? Nah, kita punya di sini itu 60 derajat kan. Berarti di sini adalah P derajat atau nilai X-nya adalah 60 derajat. Nah, kita ini kan turun ya. Kita cari dulu nih yang turun. Yang turun di mana? Kita kan punya dua gelombang nih. Cari lagi yang sama. Berarti di sini kan. Setengah kan di sini. Berarti jarak antara ini itu berapa? 60 ke 420 sama 360 derajat. Berarti sama rumusnya. P derajat ditambah 360 derajat. Bisa dihitung 60 ditambah 360 itu hasilnya 420. Jadi jaraknya bertambah 360. Kayak gitu. Nanti kalau gelombang berikutnya gimana rumusnya? Berarti tinggal dikali K aja, 360 kali K. Misalkan satu gelombang berarti K-nya 1. Terus kalau dua gelombang berarti K-nya 2 gitu. Terus yang turunan yang ada lagi nih yang setengah, yang ini kan. Dia arahnya naik gitu. Yang ini berarti sama nih, ini juga. Nah, kita cari yang ini dulu nih. Nah, ini kan nah, di sini berapa? Di sini itu min 60 derajat. Otomatis di sini itu adalah ini kan positif ya, 60. Berarti ke sini sama kebalikannya, gampang aja. Berarti di sini min P. Nah, sekarang kita yang kedua nih. Ini kan udah dapet nih yang pertama. Nah, rumusnya gimana? Kalau kita mau nyari gelombang kedua, gelombang ketiga, misalkan gelombang keempat gitu. Nah, kita cari yang gelombang kedua. Ini jaraknya berarti min 60 ke 300 itu jaraknya adalah 360. Coba dikurang aja. 300 dikurang sama negatif 60 gitu kan. Berarti 300 min kali min jadi plus 60, jadi totalnya 360. Berarti sama nih, jaraknya 360, tapi dia melewati min P. Jadi rumusnya tinggal min P ditambah K 360 derajat gitu. Jadi kesimpulannya untuk rumus cos X sama dengan X ya kan, berarti ada dua juga nih. Yang pertama sama kayak sin, P derajat ditambah K 360 derajat. Terus yang kedua, P-nya jadi negatif. P derajat ditambah K kali 360 derajat. Seperti itu, kita udah dapat dua rumus. Nah, lanjut ke contoh soal. Lanjut ke contoh soal nomor 1. Nilai X yang memenuhi agar cos setengah X sama dengan cos 15 derajat untuk min 180 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Jadi ini nggak mau banyak-banyak nih. Dia pengennya kurang dari sama dengan 180 dan lebih dari, nggak boleh lebih dari 180 derajat. Nah, perbedaannya apa sih sama sebelumnya? Kalau sebelumnya kan dia cos X, nggak ada setengahnya kan? Nah, gimana caranya kalau misalkan ada setengah X-nya gitu? Coba ya. Nah, kita tulis dulu nih. Kita sederhanakan dulu. Cos X
cos setengah X sama dengan cos 15 derajat. Ini kan kalau cos bisa dicoret kan, tinggal turunin setengah X sama dengan 15 derajat, berarti X sama dengan, ini kali, pindah jadi kali kan, 15 kali 2 sama dengan 30 derajat. Oh, berarti nilai X-nya 30 derajat atau sama aja ini nilai P derajatnya kan. Nah, udah tinggal dimasukkan ke rumus cos. Rumus cos tadi apa? Kita mau nyari nilai X yang lain kan. Nah, rumus cosnya ada 2 juga. Kita bagi 2 nih. Yang pertama P derajat ditambah K 360 derajat. Yang kedua min P derajat ditambah K 360 derajat. Berarti di sini K-nya mau pakai yang mana? Coba min 1 ya. Berarti P-nya 30 ditambah min 1 kali 360. Nyempil banget nih. Berarti 30 plus kali min. Min 1 kali 360 min 360. Berarti ini dikurang jadi min 330. Ayo bilangan bulatnya. Berarti dia tidak memenuhi kan? Kan dia mintanya min 180. Berarti ini TM. Terus kalau di sini K min 1-nya berarti min P-nya 30 derajat ditambah min 1 kali 360. Ini min 30 derajat min 360. Wah, ini makin banyak minnya. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, sekarang yang K-nya 0. K-nya 0 berarti 30 plus otomatis ini 0 kan? 0 kali 360, K-nya 0 kan? Jadi 30 derajat. Terus di sini min P. Min 30 derajat ditambah K-nya 0 kali 360. Ini juga 0 habis, sisa min 30. Tuh. Ini juga pilihan ganda. Udah ada kan salah satu dari sini. Berarti jawabannya adalah A. Ini memenuhi, ini memenuhi. Selesai. Lanjut latihannya. Di sini ada latihan 2. Kalau yang latihan 1 itu yang sin, latihan 2 itu yang kosinus. Nah, di sini himpunan nilai X yang memenuhi cos X sama dengan cos 59 derajat. Dia mintanya kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 360 derajat. Jadi diantara ini ya. Jadi nanti dicari ini P-nya, nilai P-nya 59 derajat. Tinggal disubstitusi ke rumus cos yang tadi ada 2. Tinggal kalian pilih nih K-nya mau yang mana. Misalkan K-nya min 1 boleh, K-nya setengah boleh, terserah kalian. Terus di sini himpunan nilai X yang nomor 2 ya. Himpunan nilai X yang memenuhi cos X sama dengan min 1 dengan min 180 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat adalah, nah ini batasannya nih. Tapi kita harus cari nilai P-nya karena di sini P-nya belum tahu. Di sini masih cos X sama dengan min 1 gitu kan. Kita mau nyari nilai X-nya sama kayak tadi. Yang cos X yang hasilnya setengah berapa? Kalau di sini yang hasilnya min 1. Kalian kan udah pinter menggambar kan tadi ya. Di sini kita lihat yang min 1 nih. Ini adalah 180 derajat. Pokoknya salah satu dari ini kalian harus hafalin nih. Yang cos hasilnya min 1, hasilnya min setengah, hasilnya min setengah akar 2, min setengah 0 itu harus dihafal. Atau kalau nggak mau dihafal. Nah, lanjut. Ibu akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut relasi. Nah, sebelumnya kan Ibu kasih tugas ya. Kalau misalkan sin X sama dengan min 1. Nah, X-nya ini berapa ya? Nah, sedangkan yang kalian hafal itu cuma yang positif aja kan.
kayak 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi kalau misalkan sin 90 derajat berarti 1. Sin X yang hasilnya setengah berarti 30 derajat kan gitu. Kalian cukup hafalin yang positifnya aja nih. Yang sedangkan yang negatifnya gimana? Bisa pakai rumus relasi. Ini di pelajaran kelas 10. Ibu bahas lagi di sini. Nah, contoh soalnya misalkan sin X sama dengan min 1. X-nya ini berapa ya? Nah, caranya Ibu gambar lagi perbandingan ya. Di kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Terus di sini 180 derajat. 180 sampai sini nih KW3 ini 270 derajat. Terus KW4-nya 270 sampai 360 derajat. Nah, ini itu KW1, kuadran 1. KW2. Di sini KW3. Sini KW4. Nah, untuk KW1 itu pembagiannya adalah semuanya positif. Semua anggota positif. Jadi sin, cos, tan, sekan, kalau masuk di kuadran 1 itu semuanya hasilnya positif. Nah, kalau yang di sini di KW2 itu hasilnya adalah KW2. KW2 itu yang positif cuma 1, yaitu sin. Terus yang KW3 180 sampai 270 yang positif itu cuma tan. Kalau KW3 itu cos. Jadi ini harus dipahamin. Nah, lanjut. Di sini tuh rumusnya yang kalian hafalin yang nggak berubah tanda aja. Misalkan, nah di sini untuk KW2 ini rumusnya kita pakai yang 180 aja biar sin cosnya nggak berubah. Masih inget nggak? Jadi kalau misalkan masuk ke sini di KW2 itu rumusnya adalah 180 min alfa gitu. Kita alfanya pakai yang ini. Ini terserah nih, kalian mau pakainya misalkan di sininya P boleh. Di sini yang hasilnya positif itu berarti PP juga. Terus untuk yang KW3 ini rumusnya berarti 180 kan bertambah ya. Berarti sin 180 ditambah alfa. Ini pakai sin. Terus kalau di sini berarti rumusnya pakai yang 360 biar nggak berubah. Sin 360 min alfa. Sin 360. Nah, ini rumus-rumus. Lanjut ke soal. Nih, misalkan ibu punya sin X sama dengan min 1. Nah, kita mau nyari nilai X-nya nih. Biar cari nilai P loh, pakai persamaan trigonometri kemarin. Kita harus cari nilai X-nya dulu. Nah, kalian kan taunya kan positif, sedangkan di sini min 1. Nah, nggak usah cari di grafik, kalian bisa pakai rumus relasi yang ini. Nah, jadi sin X sama dengan min 1. Nah, kita cari yang positifnya dulu nih. Berarti ini positif 1 kan? Berarti sin alfa, kita cari alfanya dulu. Ini tuh alfa. Ini tuh sin alfa. Berarti sin alfa sama dengan 1. Berarti sin berapa ya yang hasilnya 1? Kita cek nih. Oh, sin yang hasilnya 1 itu 90 derajat. Berarti kita tulis 90 derajat sama dengan 1. Udah selesai sampai di sini, paham? Nah, sin 90 derajat sama dengan 1. Nah, jangan lupa sin negatif itu ada di KW berapa? Sin negatif itu ada di KW berapa nih? Yang ini kan? Kalau di sini kan sinnya positif. Berarti kita pakai antara KW3 dan KW4. Nah, yang gampang KW3 aja nih. Kita pakai yang KW3.
Rumusnya apa? Rumusnya adalah sin 180 plus alfa. Berarti sin 180. Nah, alfanya kita udah dapat yang ini kan? Nih, kita udah dapat alfanya adalah plus 90. Gitu. Jadi sin sama dengan 200. Selesai. Lanjut yang kedua, berarti di sini yang hasilnya min 1 sin x yang hasilnya min 1 itu adalah x-nya berarti 270. Jadi kalau misalkan nyari persamaan yang lain atau nyari derajat yang lain, itu bisa pakai rumus persamaan, berarti nilai P-nya adalah 270 derajat. Di sini kita masukkan 270 derajat. Nah, cari apa lagi ya? Misalkan mau cari yang min setengah akar 3. Kita cari nih. Sin X yang hasilnya min setengah akar 3. Berarti kita nyari alfanya dulu kan, cari yang positif. Berarti sin alfa sama dengan setengah akar 3. Nah, di sini sin alfa yang hasilnya setengah akar 3 apa? Kalian tahu kan? Kalau sin setengah akar yang hasilnya setengah akar 3 yaitu 60 derajat. Berarti sin 60 derajat itu hasilnya adalah setengah akar 3. Kita udah dapet nih alfanya, tinggal disubstitusi ke rumus kuadran nih atau relasi. Berarti ada di sin, berarti bisa pakai KW3 atau KW4. Berarti kita pakainya KW3 aja nih. Yang 180 plus alfa. Sini boleh ditulis, boleh enggak ya? Terus di sini tulis deh sin 180 plus alfa. Jadi sin 180 ditambah berapa? Alfanya 60. Ini derajat. Sin, jadi hasilnya sin 240 derajat. Udah dia ketemu. Jadi sin 240 derajat itu hasilnya adalah min setengah akar 3. Selesai. Nah, ini ada dua lagi yang belum diketemukan. Nih buat PR juga ya. Kalian bisa tulis di bukunya sebelum mengerjakan tugas yang ini. Tugas 1, tugas 2, latihan 1, latihan 2. Bisa dikerjakan yang ini dulu nih. Latihan 3-nya dulu. Ini latihan 3 deh. Cari sin X yang hasilnya min setengah akar 2 sama yang hasilnya min setengah. Sudah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tadi kita ngebahas tentang sin, sekarang kita mau cari nilai yang negatifnya di cos. Sama kayak tadi, kita bikin KW-nya dulu. Kuadran. Kalau misalkan kalian udah hafal, nggak usah dibikin kuadran ya. Jadi di sini 0 derajat, sini 90 derajat, ini 180 derajat, terus ini 270 derajat, di sini 360 derajat. Nah, di sini untuk di KW1 itu semuanya positif. Kalau di KW2 yang positif cuma apa? Sin. Kalau di sini yang positif itu tan. Terus ini KW3. Terus di sini KW4. Yang positif cos. Nah, di sini ada rumusnya nih. Biasanya kita cari rumus di KW2. Kalau KW2 rumusnya adalah 180 min. Kan dia berkurang ya, min alfa. Kalau yang 180 di KW3 ini bertambah kan. Jadi 180 derajat plus
alfa. Kalau di sini 360-nya berkurang kan? Berarti 360 derajat min alfa kayak gitu. Nah, lanjut ke soal. Kalau soal ini mau nyari apa nih? Misalkan kita mau nyari cos X-nya hasilnya min setengah ya. Berarti di sini cos X yang hasilnya min setengah. Sama sih langkah-langkahnya kayak sin. Berarti kita cari yang positifnya dulu nih. Positif berarti cari alfa ya. Cos alfa sama dengan positif setengah. Nah, kalian udah hafal kan yang hasilnya setengah, alfanya berapa ya? Nih, dicek nih. Yang hasilnya setengah itu adalah 60 derajat. Berarti 60 derajat sama dengan setengah. Berarti kita udah dapet nih alfanya adalah 60 derajat. Tinggal cari pakai relasi nih. Karena cos min. Dilihat nih cos negatif. Jadi kalian pilih nih mau pakai rumus yang atas atau yang bawah. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Itu hasilnya juga sama. Kalau kita pakai yang 180 berarti tulis dulu ya. Karena min negatif, cos negatif ada di KW 2 atau KW 3 gitu kan. Kita boleh pilih. Kalian mau yang mana kan cuma dapat satu aja kan, dapetin 1 derajat. Nah, di sini KW2 misalkan 180 min alfa, di sini cos ya. Berarti di sini cos 180 alfanya kita udah dapet nih 60 derajat, berarti dikurang 60 derajat. Cos 120 derajat. Udah ketemu, dapat 120 derajat. Kalau di KW3 coba kita cos 180 plus alfa gitu. Jadi cos 180 ditambah 60. Jadi cos sama dengan ini ditambahkan jadi 240 derajat. Nah, ini tuh sama-sama hasilnya min setengah. Jadi kalau misalkan kalian perlu pembuktian itu bisa pakai kalkulator. Kalau kalkulatornya ada desimalnya, kalau ada pecahan, bentuk pecahan biasanya digunain adalah bentuk pecahan, atau bisa cari di Google yang tabelnya kayak gini nih. Ini tuh lengkap banget nih, kalian bisa ditulis atau di print terus ditempel di buku. Kalian searching aja sudut istimewa atau sudut 0 derajat sampai 360 sin cos tan kayak gitu. Kalian cari yang bentuknya kayak gini nih, lengkap banget dan dijamin benar sih. Tuh, di sini tuh yang 240 yang min setengah tuh banyak banget. Ini selesai.